tulis Alkitab? Dia kaget. Dia bilang, pendeta bilang, saya tidak pernah ditanyakan seperti itu selama saya di STT dan semuanya. Yesus tulis Alkitab? Kalau begitu, bagaimana engkau tahu bahwa Yesus yang kau percaya itu ada di Alkitab? Oh, dia bilang begini, melalui para rasul. Saya bilang, engkau telah mengatakannya, Bapak Pendeta. Iman yang kau miliki adalah iman para rasul. Sakeus, silakan. Ini cerita kecil. Ya, makasih untuk cerita Romo. Ini Romo, saya bingungnya di sini Romo. Pertama saya mau nanya, apakah memang tidak ada sedikit pun keselamatan di dalam Protestan? Kitab suci mengatakan seperti ini. JJ, engkau bisa buka cepat atau siapa di sini? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Di situ kata apa di situ? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Om Sakeus, bukan selamat bodoh, tetapi selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ini jadi persoalan. Ketika kita menyentuh keselamatan sampai, yang inilah yang baik bagi Allah, yang menghendaki semua orang selamat, dan orang ini harus sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaan saya di sini, siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, Om Sakeus? Menurut engkau yang Protestan, Betel, siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kalau menurut saya dan yang pernah saya dengar dari pendeta saya, Injil Romo. Engkau punya pendeta ajar salah. 1 Timotius 3 ayat 15 akan menjelaskan siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Om Sakeus, di mana bilang Injil adalah tiang penopang dan dasar kebenaran? Tidak ada. Yang ada adalah gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Maaf Romo, bukannya firman terlebih dahulu dibanding gereja Romo. Maaf Romo, maaf. Bukan ingin mendebat. Saudaraku, satunya firman, satunya kitab suci. Makanya pertanyaan harus dirubah di sini. Sakeus, siapa yang ada dahulu? Gereja atau kitab suci? Jangan engkau keliru antara firman itu sama dengan kitab suci, oke? Berbahaya sekali. Bukankah kitab suci itu adalah firman Romo? Kitab suci, kata Biblia, biblioteka artinya perpustakaan. Kitab suci yang kita diterjemahkan sebagai kitab suci itu adalah kumpulan kitab-kitab. Siap Romo, siap. Hati-hati di situ. Makanya engkau tidak bisa mensejajarkan, mengsinonimkan antara kitab suci dan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu apa yang engkau harus bongkar? Sekarang pertanyaan saya sebelum masuk ke sana, pertanyaan saya untuk Sakeus. Sakeus, mana dahulu kitab suci tertulis
ataukah gereja? Saya belum pernah mempelajari ini Romo. Dan pendeta juga di gereja Protestan mungkin nggak pernah membahas ini. Dan Mungkin saya karena salah, tapi di gereja saya belum pernah seingat saya. karena Protestan menekankan otoritas yang namanya sola scriptura, hanya kitab suci. Menentang magisterium, menentang tradisi, tidak terima dua sumber iman itu. Sedangkan di sini akan dijelaskan nanti di Timoteus tentang 3 sumber kebenaran iman, yaitu magisterium, kitab suci, dan tradisi. Nanti sebentar kita masuk ke sana. Karena itu pertanyaan saya di sini. Yesus menyuruh para rasul untuk menulis kitab suci atau pergi mewartakan kabar gembira? Zakheus. Tolong Yes. bilang Romo. Yesus menyuruh para rasul untuk mewartakan, bukan menulis kitab suci. Sejak awal pemilihan para rasul, Yesus sudah memilih para rasul untuk mewartakan Injil, bukan menulis Injil. Markus 3 mulai dari ayat 13. Ya, dapat. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tahan dulu di situ. Dan Tahan dulu. Zakheus. Yesus memilih para rasul yang dikehendakinya untuk yang pertama, menyertai dia. Yang kedua, untuk memberitakan Injil. Injil. Bukan untuk menulis Injil. Injil. suci. Engkau harus membedakan antara firman dengan kitab suci. Itu yang kau harus bedakan di situ. Oke. Kita buat pembanding yang lain. Markus 16 ayat 15-16. Pio, engkau siap Matius 28 ayat 19. Markus 16, 15, 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Zakheus, Yesus bilang, Ya, pergi Allah. wartakanlah Injil. Matius 28 ayat 19, Pio. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang ayat 20, ajarkanlah mereka. Bukan bacalah kitab suci. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Om Zakheus, karena itu pengajaran itu dimulai dari tradisi lisan, mulut ke mulut, komunitas ke komunitas. Karena itu di dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 Paulus bilang begini. Dua Tesalonika bab 2 15. Sebab itu saudara-saudara,
Berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Baik lisan maupun tertulis. Artinya di mana dahulu? Karena Injil dimulai ditulis tahun 80-an sampai dengan tahun 100. Di manakah pengajaran itu dari tahun 33 sampai tahun 80, Om Sakeus? Siapa yang jaga? Rasul-rasul yang tadi Romo, dan mungkin Dan itu dalam tradisi oral, pemberitaan lisan. secara lisan. Dan situ siapa yang menjaga? Kitab suci menjaga atau gereja yang menjaga? Gereja yang menjaga kitab suci. Gereja yang menjaga tradisi lisan. Lisan. Beritakan sampai dengan penulisan tahun 80-an sampai dengan 100 Injil, keempat Injil. Lalu surat-surat Paulus ditulis, contohnya Tesalonika baru ditulis tahun 49. Di manakah surat Tesalonika atau pemberitaan ke Tesalonika dari tahun 33 pertobatan Paulus contohnya sampai dengan tahun 49 ada di tradisi lisan. Karena itu Santo Yohanes sendiri dalam Yohanes 21 ayat ke-25, kalau semuanya harus ditulis, tidak ada satupun buku yang bisa memuatnya. Yohanes 21 ayat 25, masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ini jadi persoalan besar bagi Protestan. Karena Protestan terima kitab suci yang sudah tertulis. Karena Protestan tidak ada di abad-abad pertama sampai dengan abad ke-16, saudaraku. Di manakah Protestan ketika para rasul mulai menulis? Atau di manakah Protestan? Kita ambil contoh langsung Wahyu. Wahyu itu ditulis dalam 3 periode fase waktu. Wahyu dalam bab 4 sampai dengan bab 11 itu ditulis dalam periode tahun 64 persekusi pembantaian oleh Kaisar Neron. Bagian kedua, bab 12 sampai dengan bab 22 ayat 5 ditulis dalam persekusi kedua tahun 90-an ketika Kaisar Domitianus melakukan persekusi kepada kekristenan. Sedangkan bagian pertama bab 1 sampai dengan bab 3, 7 gereja itu, dan bab 22 ayat 6 sampai terakhir dari Wahyu itu ditulis tahun 100 untuk membuka dan menutup Wahyu itu.